Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bagi Ilmu. Kali ini saya akan membahas pemrograman database MySQL menggunakan visualbasic.net. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, pada sesi ini saya akan membahas tentang dasar-dasar penggunaan perintah SQL di dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Di dalam struktur query language atau SQL, terdapat dua kelompok perintah. Yang pertama dinamakan dengan DDL atau Data Definition Language. Perintah ini memasuki perintah seperti create, drop, alter, dan lain-lain. Tetapi di dalam tutorial ini kita tidak akan membahas perintah DDL. Yang kedua, ada perintah DML atau Data Manipulasi Language. Contoh perintah DML antara lain ada insert, ada update, ada delete, kemudian ada select. Perintah DML ini adalah perintah yang banyak digunakan di dalam tutorial ini nantinya. Sebelum kita membahas tutorial lebih lanjut, kita lihat dulu struktur dasar dari perintah SQL. Yang pertama, untuk perintah insert. Bentuk umum dari perintah insert adalah insert into table name, kemudian dibuat urutan field-nya, values, kemudian ditulis data atau sumber data dari masing-masing field. Ini adalah bentuk umum dari tabel name. Ini adalah bentuk umum dari perintah insert. Sebagai contoh, seandainya kita memiliki tabel dengan nama TBL siswa. Pada tabel ini terdapat 4 field yaitu NIS, nama, kelas, alamat. Keempat field ini bertipe data varchar atau teks. Di dalamnya kita sudah menyimpan record. Sebagai contoh ada record 001, NIS-nya namanya Anissa, kelas 2A dan alamatnya Padang. Kita akan memasukkan perintah insert into ke dalam tabel ini untuk memasukkan data yang seperti terlihat pada contoh ini. Berarti perintah SQL-nya adalah insert into, nama tabelnya TBL siswa, kemudian tulis field-nya ada NIS, nama, kelas, alamat, kemudian tutup kurung, kemudian ada values, kemudian kita masukkan datanya. Kalau seandainya data dalam bentuk varchar atau teks, kita harus beri kutip 1 sehingga ada kutip 1 001, tutup lagi dengan kutip 2, kutip 1 lagi namanya Anissa, kutip 1, kutip 1 lagi, kemudian ada 2A, kutip 1, Padang, kutip 1, kita tutup kurung. Ini adalah bentuk perintah dasar dari SQL untuk memasukkan data seperti terlihat pada contoh itu. Kemudian, bagaimana perintah ini kita konversi ke dalam perintah SQL? Sebelum mengkonversi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penggunaan perintah SQL
di dalam Visual Basic. Yang pertama, perintah SQL harus disimpan dalam variabel bertipe string. Jadi kita harus menyimpan perintah SQL ini dalam variabel yang bertipe string. Yang kedua, perintah SQL harus diapit tanda kutip 2. Jadi harus kita masukkan perintah SQL itu di antara tanda kutip 2. Yang ketiga, kita bisa gunakan tanda dan sebagai penggabung string. Kemudian yang keempat, gunakan tanda underscore sebagai penyambung baris. Jadi tanda underscore ini dan kita gunakan nanti apabila perintah SQL itu kita buat dalam bentuk baris yang lebih dari satu. Tujuannya agar perintah yang panjang itu tidak langsung termuat dalam satu baris. Oke, ini 4 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mengkonversi perintah SQL ini ke dalam Visual Basic. Misalkan data 001 tersimpan dalam text box 1, Anissa tersimpan dalam text box 2, 2A tersimpan dalam text box 3, Padang tersimpan dalam text box 4. Berarti perintah SQL yang harus dibuat di dalam VB.NET seperti berikut ini. Kita ikuti syarat pertama. Perintah SQL harus disimpan dalam variabel bertipe string. Berarti sebelum masuk ke dalam perintah SQL ini kita harus punya deklarasi. Mungkin kita bisa gunakan dim SQL, mungkin nama variabelnya as string. Artinya nanti perintah SQL ini bisa kita tampung di dalam variabel SQL ini. Perintahnya kurang lebih seperti berikut ini. SQL sama dengan data kedua, dia harus hal kedua yang harus diperhatikan, perintah SQL harus diapit tanda kutip 2 karena data string di dalam VB harus terletak dalam tanda kutip 2. Kita buat kutip 2 di sini. Kemudian insert into, nama tabelnya adalah TBL siswa. Insert into TBL siswa, dalam kurung fieldnya ada nis, nama, kelas, alamat. Kemudian values, dalam kurung tadi 001 terletak dalam text box 1, berarti kita buat di sini kutip 1 dulu karena sama dengan aturan SQL tadi, data dalam bentuk teks harus terletak dalam kutip 1. Kemudian kutip 2 spasi dan, kemudian teks box 1 titik teks. Oke, berarti setelah itu dan kutip 2 kutip 1 koma. Oke, data kedua kita ulangi lagi, kutip 1 kutip 2 spasi dan teks box 2 titik teks dan kutip 2 kutip 1 koma. Berikutnya kutip 1 kutip 2 spasi dan teks box 3 titik teks spasi dan kutip 2 kutip 1 koma lagi, kutip 1 kutip 2 spasi dan teks box 4 titik teks dan kutip 2 kutip 1 tutup kurung, kemudian kutip 2.
Ini adalah contoh perintah SQL yang sudah dikonversi ke dalam bentuk perintah Visual Basic. Kita lihat struktur dari perintahnya tidak pernah lari dari struktur dasar dari perintah SQL. Kita masih menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabelnya, urutan filenya, kemudian value, kemudian datanya. Yang harus menjadi perhatian sekarang adalah cara penulisan datanya. Pertama, dalam bentuk teks harus ada kutip satu di awal dan di akhirnya. Kalau seandainya datanya dalam bentuk angka, nanti kutip satunya kita hilangkan. Kutip dua, ini adalah aturan dari VB untuk mengambil data di dalam objek berbentuk text box, combo box, dan lain-lain. Kita harus letakkan kutip dua. Kemudian ada spasi dan di sini. Text box 1 ini namanya. Karena untuk field pertama NIS kita ambil dari text box 1. Untuk data kedua, nama kita ambil dari text box 2. Untuk yang ketiga kita ambil dari text box 3. Perintah seperti ini saya anggap sebagai perintah yang masih dalam bentuk satu baris. Oke, ini belum menggunakan tanda sambung. Jadi ini dianggap satu baris. Kalau seandainya perintah seperti ini dibuat di dalam Visual Basic, ini akan menimbulkan error. Kenapa? Karena di sini ada 3 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, tetapi tidak ada kata sambung untuk menyambung ke baris bawah. Artinya, di dalam Visual Basic sebenarnya kita memang boleh membuat perintah SQL itu dalam bentuk satu baris ke samping. Walaupun nanti jumlah karakternya sudah meliputi ratusan bahkan ribuan. Akan tetapi, sebagai programmer, kita tentu akan kesulitan di dalam menganalisa kesalahan apabila datanya itu dalam bentuk perintah satu baris. Nah, sekarang kita membahas bagaimana caranya menyambung baris atau membuat perintah ini menjadi beberapa baris sesuai dengan aturan yang benar. Kita harus ingat, kita bisa menggunakan tanda dan sebagai penggabung string, dan bisa menggunakan tanda underscore sebagai penyambung baris. Nah, dalam bentuk baris yang banyak, perintah SQL-nya kurang lebih seperti berikut. Ini SQL tetap sama dengan kutip 2, insert into, TBL siswa, ini masih sama, NIS, nama, kelas, alamat, tutup kurung, values. Oke. Saya akhiri baris pertamanya sampai bagian seperti ini. Kalau aturannya setiap perintah SQL harus diletakkan dalam tanda kutip 2, berarti di sini saya harus buat kutip 2 dulu. Kemudian saya tekan spasi, ada tanda dan spasi ada tanda underscore. Tanda dan saya gunakan sebagai penggabung string. Jadi kita akan menggabungkan string pertama ini dengan string berikutnya. Sedangkan underscore digunakan sebagai tanda penyambung ke baris berikutnya. Di baris berikutnya, sebenarnya yang kita buat adalah kutip 2, kutip 1 dan kutip 2. Tetapi karena kita sudah menutup di sini kutip 2-nya, kita sudah menutup tanda kutip 2 di baris atas, otomatis perintah baris berikutnya seperti kondisi ini harus disertakan juga kutip 2. Baru kita buat tutup kurung kutip 1 dan kutip 2, spasi dan kemudian baru text box 1 titik tag spasi dan. Nah, setelah dan di sini ada kutip 2, kutip 1 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan posisi ini sebagai bagian sambungan atau bagian penyambung ke baris berikutnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada tanda dan sudah ada tanda kutip 2. Karena di bagian sambung seperti yang kita lihat di atas ada tanda dan, kemudian harus ada tanda kutip 2. Sehingga kita tidak perlu memikirkan lagi untuk menambah tanda dan tanda kutip 2-nya. Kita tinggal di sini
menambahkan tanda underscore dan memindahkan kutip 2 ini ke baris di bawahnya. Baru setelah ini kita sambung lagi menjadi kutip koma, kutip 1, kutip 2, spasi dan, kemudian teks box 2 titik teks, spasi dan, underscore. Kita bisa pindah ke bawah. Berarti di sini yang kita gunakan lagi adalah kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1, kutip 2, kemudian spasi dan, teks box 3 titik teks, spasi dan, underscore. Enter. Koma, kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1, kutip 2, spasi dan, teks box 4 titik teks. Baru di sini ada dan, kutip 2, kutip 1, kutip 1 tutup kurung, kemudian kutip 2. Kutip 2 terakhir di sini adalah penutup dari kutip 2 awal. Seperti inilah penggunaan perintah SQL di dalam Visual Basic. Untuk lebih jelas, sebenarnya dari perintah ini, kalau ini adalah contoh perintah satu baris. Nah, untuk menyambungnya, kalau seandainya kita berada di posisi seperti ini, tidak ada tanda dan kutip 2 di sini, berarti kita harus tambahkan di sini kutip 2-nya, kemudian tanda dan-nya, kemudian tanda underscore-nya. Sedangkan di bagian bawah, karena di akhirnya tidak ada kutip, di perintah sebelumnya tidak ada kutip 2, kita harus tambahkan kutip 2 di sini. Berbeda halnya kalau kita berada dalam posisi ini, di mana kita berada antara tanda dan dengan tanda kutip 2. Berarti dalam posisi ini kita tinggal menambah underscore, kemudian enter, memindahkan dia ke bawah. Sama halnya dengan posisi di sini, juga ada tanda dan kutip 2, kita bisa tambah underscore, kemudian enter, kita pindahkan dia ke baris berikutnya. Berikutnya di sini juga ada tanda dan tanda kutip 2. Kita bisa menggunakan underscore, kemudian enter untuk pindah ke baris berikutnya. Sehingga seperti inilah bentuk perintah SQL dalam bentuk multiple line atau baris yang lebih dari satu. Berikutnya kita bahas perintah update. Perintah update kita gunakan untuk mengkoreksi data. Bentuk umum dari perintah update adalah update tabel name, di sini posisinya, kemudian set field 1 sama dengan data 1 tutup kurung, koma, field 2 sama dengan data 2, field 2, koma, berikutnya, kemudian where kondisi. Oke, berikutnya, kalau seandainya kita punya tabel seperti dalam data di atas, kita punya tabel dengan nama TBL siswa, kemudian kita punya 4 field, ada NIS, nama, kelas, alamat. Oke. Seandainya kita akan merubah data, NIS-nya 001, namanya kita rubah, misalnya Anissa R misalnya, kelasnya sekarang dia sudah berubah menjadi kelas 3, yang awalnya 2 berubah jadi 3, alamatnya tetap Padang. Berarti perintah SQL yang kita gunakan adalah update
Nama tabelnya TBL siswa. Kemudian set. File pertama yang kita update misalnya file nama sama dengan kutip 1 Anissa R. Berarti namanya berubah menjadi Anissa R. Kemudian kelas sama dengan 3. Berarti kelasnya berubah jadi 3A. Koma. Oke, alamat misalnya berubah menjadi Padang Panjang. Kemudian where nis sama dengan 001. Nah, ini update TBL siswa. Set kita rubah nama file nama menjadi Anissa R, kelas kita rubah jadi 3A, alamat kita rubah jadi Padang Panjang, where nis sama dengan 001. Berarti perintah update ini cuma berlaku pada record yang memiliki nis 001. Record yang tidak memiliki nis 001 tidak akan mengalami perubahan. Kalau seandainya data 001 terdapat dalam text box 1, data Anissa R terdapat dalam text box 2, data 3A terdapat dalam text box 3, kemudian Padang Panjang terdapat dalam text box 4, berarti perintah SQL seperti berikut. SQL saya buat dalam variabel SQL sama dengan syarat sebelumnya. Dia harus terletak dalam tanda kutip 2. Update TBL siswa set nama sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi dan text box 2 titik teks dan kutip 2 kutip 1 koma kelas sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi dan teks box 3 titik teks spasi dan kutip 1 kutip 2 koma kutip 1 kutip 2 teks box 4 titik teks, ditinggal tanda dannya, dan kutip 2 kutip 1 koma, maaf ini ada yang tinggal di sini, alamat sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi dan text box 4 titik teks spasi dan kutip 2 kutip 1. Setelah ini where nis sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi dan teks box 1 titik teks spasi dan kutip 2 kutip 1 kutip 2. Ini adalah perintah SQL-nya dalam baris yang masih menyambung. Untuk membuat dia dalam bentuk beberapa baris, kita bisa melakukan penyambungan seperti berikut ini. SQL sama dengan update tabel siswa set nama sama dengan kutip 1 kutip 2 dan text box 2 titik teks spasi dan. Nah, di sini ada tanda dan, ada tanda kutip 2. Berarti lebih gampangnya kita melakukan penyambungan di sini. Kita tinggal menambahkan underscore kemudian enter, kita pindahkan data ini ke bawah. Oke, kelas sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi dan text box 3 titik teks. Di sini ada dan, ada kutip 2. Berarti kita buat kata sambungnya di sini. Underscore enter. Kemudian di sini alamat sama dengan kutip 1 kutip 2 spasi dan text box 4 titik teks. Di sini kita buat juga kata sambungnya di antara dan kutip 1 ini. Oke. Where nis sama dengan kutip 1 kutip 2 dan text box 1 titik teks.
spasi dan, kutip 2, kutip 1, dan kutip 2. Kutip 2 ini adalah penggabung penutup dari kutip 2 pertama. Nah, ini bentuk perintah update yang telah mengkombinasikan perintah Visual Basic dengan struktur query language. Bentuk DML yang ketiga, perintah delete. Bentuk umum dari perintah delete adalah delete from tabel name where, kemudian kondisi. Ini adalah bentuk umum dari perintah delete. Kalau kita kombinasikan perintah ini ke dalam perintah SQL yang ada di dalam Visual Basic, berarti bentuk perintahnya SQL sama dengan, ini adalah dalam tanda kutip 2, delete. Jadi dalam perintah SQL ini di Visual Basic tidak ada pengaruh penggunaan huruf kapital dan huruf kecil ya. Berarti dia bersifat non case sensitive. Delete from TBL siswa where nis sama dengan kutip 1, kutip 2, spasi dan, spasi teks box 1 titik teks, spasi dan, kutip 2, kutip 1, dan kutip 2. Ini bentuk perintahnya. Jadi tidak ada kata sambung saya gunakan di sini karena tidak terlalu panjang perintahnya. Terakhir ada perintah select. Bisa kita gunakan untuk menampilkan data. Bentuk umumnya dari perintah select ini adalah select field from tabel name, kemudian where, kondisi. Ini adalah bentuk umum. Kita adopsi struktur ini ke dalam SQL yang ada di Visual Basic. Berarti kurang lebih perintahnya seperti berikut. SQL sama dengan harus dalam tanda kutip 2, select bintang saya gunakan di sini. Bintang atau asterik ini bisa kita gunakan sebagai pengganti pemanggilan semua field yang ada dalam tabel. Artinya, kalau ada tanda bintang di sini, yang kita panggil atau yang kita tampilkan dari perintah select ini nantinya adalah semua field yang ada dalam tabel TBL siswa. Select bintang, kemudian from TBL siswa, where, ini adalah filter atau kondisinya, nis sama dengan 00, bernis sama dengan kutip 1, kutip 2, spasi dan, teks box 1 titik teks, spasi dan, kutip 2, kutip 1, dan kutip 2. Berarti perintah SQL-nya adalah select bintang from tabel siswa where nis sama dengan kutip 1, kutip 2, spasi dan, teks box 1 titik teks, spasi dan, spasi kutip 2, kutip 1, dan kutip 2. Ini adalah contoh perintah SQL-nya yang akan menampilkan semua data yang tersimpan di setiap field yang ada dalam tabel TBL siswa. Oke, demikian dasar-dasar teori penggunaan perintah SQL di dalam Visual Basic. Kita bertemu dalam seri berikutnya dalam materi pembuatan database MySQL dan koneksi ODBC. Sampai bertemu dalam seri berikutnya.